Anak-anakku sekalian, beserta dengan Bapak, Ibu, wali murid, orang tua yang mendampingi dalam proses belajar, kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang bagaimana cara menginstal dan menggunakan aplikasi Google Classroom atau kelas Google. Nah, nanti semua tugas itu akan dikumpulkan, akan saya berikan melalui Google Classroom ini. Jadi, saya harapkan anak-anakku sekalian beserta Bapak Ibu orang tua bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam video tutorial ini. Begitu. Nah, oke, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu bagaimana cara menginstal aplikasi Google Classroom beserta bagaimana cara untuk menggunakannya. Langkah pertama tentu saja kita harus membuka Play Store. Kita buka Play Store, kemudian kita ketikkan di kolom pencariannya Google Classroom. Nah, seperti ini. Setelah terbuka, ini tampilannya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Sekarang kita install. Klik install. Install saja seperti biasa. Seperti menginstal game atau menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah terinstall, saatnya kita membuka aplikasi ini. Kita buka, kemudian klik mulai. Pilih salah satu akun. Nah, ini adalah email yang ada di Android Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sudah memang ada gitu, tinggal kita klik pilih salah satu saja gitu. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilannya, kosong Bapak dan Ibu, kosong. Saya akan share di grup WA nanti kode kelasnya. Jadi kode kelasnya yang akan saya share. Nah, dan sekarang ini kita klik angka tambah yang ada di atas. Lihat di situ ada angka tambah. Silakan nanti diklik. Oke, saya klik dulu, klik angka tambah. Ya. Kemudian klik gabung ke kelas. Begitu. Nah, ini adalah tempat di mana kita memasukkan kode kelas. Kode kelas inilah yang harus diisi. Nanti saya akan memberikan kode kelasnya di dalam grup WA Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya akan berikan kode kelasnya di grup WA. Kemudian nanti diisi di sini. Tapi jangan yang ini nanti yang diisi ya. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Ini saya menggunakan handphone istri saya gitu. Setelah selesai, klik gabung yang berwarna biru di pojok kanan atas. Setelah klik gabung, seperti inilah nanti tampilan kelasnya yang ada di laptop lagi, di handphone Bapak dan Ibu sekalian. Disinilah saya akan memberikan materi, di sini saya akan memberikan tugas, di sini juga nanti tugas dikumpulkan. Nah, sekarang kita cek yang bagian paling bawah yang ada nama saya. Itu adalah perkenalan saja, sekedar ya ucapan pembuka saja, agar nggak kosong gitu ya, sekedar pemberitahuan bahwa ini adalah kelas tempat berkumpul begitu. Kemudian kita akan cek salah satu. Saya sudah berikan materi. Di sini adalah materi baru. Kita lihat di nomor 2 dari bawah. Materi baru, materi Senin 13 Juli 2020. Ciri khusus makhluk hidup. Coba kita klik itu. Nah, di sini ada materi. Saya tuliskan materi dalam bentuk tertulis.
Di sini juga nanti mungkin saya akan masukkan video. Saya akan masukkan video di sini. Nah, nanti videonya diklik begitu. Videonya diklik, kemudian ditonton. Tonton videonya sampai selesai karena itu adalah materi yang saya susun secara urut, secara runtut, dan semoga mudah untuk dimengerti. Di sini juga nanti saya akan berikan beberapa materi dalam bentuk tertulis untuk mendampingi video tersebut. Tidak panjang, tapi cukuplah untuk membantu penjelasan dalam video tersebut. Nah, begitu diklik videonya akan muncul, nanti kita akan dibawa ke aplikasi YouTube. Tonton sampai selesai, di like jika berkenan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setelah selesai, kembali kita back atau kembali ke halaman ini. Di sini tidak ada yang dikerjakan, di sini hanya kita menyaksikan materi dalam bentuk video, membaca materi yang saya siapkan. Itu contoh. Kemudian kita cek lagi. Di sini ada saya masukkan pertanyaan baru. Sebutkan salah satu ciri khusus makhluk hidup. Nah, saya klik. Oh, maaf, sebutkan salah satu ciri khusus unta. Ini soal. Sebutkan salah satu ciri khusus unta. Sebelum dijawab, pastikan dulu jawabannya. Karena kalau sudah dikirim, jawabannya nggak bisa lagi diganti. Begitu ya, anak-anakku sekalian beserta Bapak Ibu. Nah, di sini sebutkan salah satu ciri khusus unta. Coba saya jawab dulu. Apa ya? Oh ya, memiliki punuk di tubuhnya. Kalau sudah dijawab, klik serahkan untuk menyetor jawaban kepada saya. Begitu. Nah, di sini nilainya kalau benar itu 100 poin. Jadi sudah saya siapkan soal beserta nilainya otomatis. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Dan anak-anakku sekalian, boleh minta bantuan orang tuanya untuk proses mengerjakan. Tapi jangan minta jawaban sama orang tua ya. Orang tua hanya mendampingi dalam proses pembelajaran. Gitu. Kemudian kita klik serahkan. Oke, klik. Kirim jawaban. Anda tidak bisa merubahnya lagi gitu. Oke. Terkirim. Nyampe nanti di saya. Nanti saya akan mengecek jawabannya benar atau salah. Ini adalah soal jawaban singkat atau soal esai gitu ya. Nanti juga ada soal-soal jawaban singkat, titik-titik, soal titik-titik. Ya, kita atur, saya atur sebagaimana baiknya agar anak-anak itu bisa mengerjakan tanpa kesulitan yang luar biasa. Kemudian ada lagi berikutnya. Kita cek lagi yang berikutnya, yang di atas. Pertanyaan baru. Sebutkan salah satu ciri khusus makhluk hidup. Nah, di sini ada perintahnya. Bacalah soal berikut dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar. Itu di bawah ada lampiran. Silahkan diklik lampiran tersebut, karena soalnya ada di situ. Soalnya ada di lampiran itu. Ciri khusus makhluk hidup di bawah lampiran. Di lampiran tersebut silahkan diklik. Di sini nilainya 100 poin gitu. Berarti ya kalau benar semua itu dapat 100 atau 10 begitu. Pokoknya suka-suka saya mengatur poin setiap soal itu berapa nilainya. Begitu ya. Nah, sekarang coba kita klik ciri khusus makhluk hidup. Nah, di sini ada soal pilihan gandanya. Saya buat 2 soal saja dengan masing-masing nilainya. Setiap soal itu 5. Berarti kalau benar semua 10 gitu ya. Kalau saya buat 50 satu soal, maka nilainya 100 kalau benar semua. Nah, di sini ada salah satu ciri khusus kelelawar adalah, ada beberapa pilihan jawaban. Bukan ABCD sih itu, tapi mari kita anggap itu adalah ABCD.
Jadi pilih salah satu jawaban. Apakah yang A itu tidur di malam hari, apa tidur di siang hari, dan seterusnya. Kita bisa pilih jawabannya, salah satunya apa. Diklik saja di bulatan-bulatan itu untuk memilih jawaban yang paling benar. Begitu ya, Bapak Ibu. Dan anak-anakku sekalian, jangan bapak mamanya terus yang disuruh ya. Bapak mama hanya mendampingi. Siapa tahu ada kesulitan dalam proses, tetapi tugas dan segala macam usahakan dikerjakan sendiri. Boleh bertanya dengan yang lebih dewasa, dengan orang tua murid, dengan orang tua kalian, atau dengan kakak yang lebih memahami materi. Biasanya orang tua itu lebih mudah gitu ya untuk memahami. Gitu. Oke, saya menjawab memiliki sensor ultrasonik. Sekarang kita jawab soal nomor 2. Nah, jawabannya saya akan menjawab A. Dan setelah yakin dengan jawaban ini, boleh kita klik kirim. Nah, kalau sudah dikirimkan, tampilannya jadi seperti ini, Bapak dan Ibu. Mau lihat jawabannya benar atau salah? Bisa kita klik lihat skor. Ternyata jawabannya benar semua, gitu. Jawabannya benar semua, berarti nilainya nanti di saya akan terekap secara otomatis bahwa si A jawabannya itu benar, nilainya 100 gitu atau 10 gitu ya. Kalau sudah selesai di sini, silahkan kembali lagi di ada tanda panah di handphone Bapak dan Ibu, back kembali ke belakang. Kembali kita ke Google Classroom. Nah, berarti tugas pilihan ganda Senin 13 Juli 2020 sudah kita selesaikan. Begitu ya, anak-anakku sekalian, beserta Bapak dan Ibu, cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Sekali lagi, nanti akan saya sampaikan kode kelasnya di dalam grup WA. Silahkan bergabung di sana agar kita bisa sama-sama nanti di sana melihat materi, baik dalam bentuk video, baik dalam bentuk materi tertulis, gitu. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Pastikan juga satu hal, bahwa nama seperti di sini dilihat nama saya itu Suri S. Emailnya terserah lah, wirosableng@gmail.com misalnya, apa-apa.com, apa-apa@gmail.com, terserah. Tetapi nama profilnya berikan nama asli si anak. Jadi kalau Tony Hidayat namanya, Tony Hidayat itu emailnya tonyhidayat1234567@gmail.com. Nggak apa-apa, tetapi nama profilnya tulislah Tony Hidayat. Itu kalau saya Suri S begitu ya. Tony Hidayat misalnya, sehingga saya tidak bingung gitu kalau ini punya siapa gitu. Ini siapa yang mengirim jawaban ini? Jadi kalau ditulis nama profilnya dengan nama sebenarnya, itu mempermudah saya untuk mengoreksi dan merekap nilai yang sudah dikerjakan. Begitu Bapak dan Ibu beserta anak-anak sekalian, gampang sekali. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan nanti di grup WA. Begitu. Tapi saya yakin dengan video ini tidak terlalu susah kok untuk diikuti dan untuk dimengerti. Nanti kalau ada soal-soal lain, besok akan seperti apa, tinggal buka saja Google Classroom. Nanti saya akan berikan informasinya di grup. Ada tugas baru di Google Classroom, atau ada soal baru, ada tugas baru di kelas Google, sehingga bisa ditonton. Begitu ya Bapak dan Ibu yang mendampingi beserta anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.